Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kembali lagi dengan saya Salam di Semangat Kerja Small Motivation. Pada kesempatan hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu silakan dibuka payment masing-masing. Pada pekan ini sepertinya sudah di tengah para penelaah. Saya bertambah satu. Ini apa? Oh, gimana Bu Aini? Oh, neng kene tulisan. Aku kasih saya beliau. Oh, tak bukaan nih kok. Aku deh bisa nih kan ya nanti kan. Bisa nih kan di sana itu akhirnya aku Iya, Bapak Ibu, silakan. Ini yang sudah saya dapatkan di bulan ini. Topik paling bawah di PMM Smart Group 2, kompetensi non teknis kurikulum merdeka, kemitraan dengan experience dan VNV communication. Saya buka, ini sudah hijau berarti sudah keluar sertifikatnya. Pak ini dikembangkan oleh Experience Indonesia dan VNV Communication dapat dari bagian perusahaan berupa Experience Indonesia. Program pengembangan keterampilan teknis mendukung integrasi ekonomi kita tentang praktik karena keterampilan teknis berupa kreativitas dan inovasi, berpikir kritis dan penyelesaian masalah serta pembinaan dan komunikasi. Program berbuat terkait di PMM dan berupa bikin belajar. Masalah saya di PMM, nah ini berarti saya bisa akses di berupa belajar untuk kita tulis di sini. Dan setelahnya akan saya coba berupa dan belajar. Berbagi dan belajar di sini kita huruf berbagi. Ya, nanti kita coba cari. Jelas ini kita coba buka apa yang sudah saya akan berikan, apa yang sudah kami lakukan tentang divergen dan konvergen. Ini menarik sekali Bapak Ibu, ini tentang pola berpikir kreativitas itu berproses berpindah-pindah dari berpikir divergen ke konvergen. Nah, saat tepat untuk berpikir divergen, ada juga yang tepat untuk berpikir konvergen. Ya, divergen contohnya ini ada brainstorming, kemudian konvergen seperti seleksi gagasan. Divergen itu disebar untuk brainstorming, untuk awalan itu bagus karena bisa holistik menyeluruh. Kalau konvergen diseleksi maka harus fokus. Jika mengalami gangguan dalam tahap berpikir divergen diganggu konvergen atau sebaliknya, maka kreativitas seseorang akan terhambat. Oleh karena itu, supaya dapat bermanfaat, maka perlu dikembangkan pola berpikir divergen konvergen ini dengan pengembangan yang betul. Ini bisa disimak, ini ada artikel-artikel tentang hal tersebut. Video juga bisa dilihat, itu gagasan baru. Ini gagasan bagi saya dan orang lain. Ini lebih pada originalitas.
Di suatu gagasan yang kreatif itu gagasan yang orisinal, solusi dari masalah tertentu. Gagasan baru bagi saya sebagai pencipta mungkin sudah lazim di masyarakat. Dia harus dibedakan dengan berpikir kreatif dan produk kreatif. Berpikir kreatif itu berfokus pada hasil gagasan orisinal, tidak menjiplak, otentik kalau kita bahasa. Sementara produk kreatif mungkin baru mungkin terhadap penilaian orang lain. Jadi kalau kita menghasilkan sesuatu dari olah pikir kita sendiri itu sudah mengkreasi kreatif. Walaupun mungkin di masyarakat tersebut sudah banyak. Produk inovatif hanya terjadi jika seorang sudah mampu berpikir kreatif. Jadi untuk bisa inovatif dia harus kreatif. Ada juga yang mengatakan untuk bisa kreatif seorang harus disiplin berpikir. Karena dari kedisiplinan akan muncul ide-ide baru. Hal ini penting untuk dikembangkan karena proses berpikir kreatif itu harus ditumbuhkan dulu menjadi kompetensi seseorang. Ini ada beberapa jurnal-jurnal yang bisa kita baca juga. Tapi kebanyakan referensinya dalam bahasa Inggris. Dan ada lagi kesalahan ke ide original. Jangan takut untuk berbuat salah. Karena dari kesalahan kita akan belajar hal baru. Yang terpenting jangan mengulangi kesalahan yang sama. Suatu gagasan produk kreatif disebut kreatif jika orisinal dan memiliki aktivitas atau solusi terhadap masalah tertentu. Ini tentang solusi, artinya berpikir kreatif adalah bentuk khusus dari problem solving. Seringkali gagasan baru benar-benar orisinal setelah berulang-ulang direvisi. Jadi tidak langsung muncul gagasan baru benar-benar baru, tetap harus ada proses revisi berulang kali sehingga menghasilkan ide kreatif yang bermanfaat. Proses revisi terus-menerus ini tidak dipraktikkan oleh proses berpikir non kreatif. Orang yang tidak suka berpikir kreatif, dia akan cenderung ambil yang instan bagi dirinya dan tidak terima dengan hal-hal baru, apalagi kalau merevisi apa yang sudah dia kerjakan. Hal ini jalan dengan kata-kata Edison. Munculnya ide sebetulnya hanya memegang 1% saja dari kreativitas. 99% lainnya itu adalah kerja keras. Dan mengambil risiko untuk berpikir kreatif, kita harus berani mengambil risiko. Gagasan kreatif seringkali keluar dari pemikiran dan tindakan yang sudah menjadi tradisi. Gagasan tersebut belum atau masih minim dipraktikkan. Bahkan mungkin belum ada risiko, belum ada dan berisiko memiliki celah kesalahan atau memberikan kerugian yang mungkin besar. Sebagai individu kreatif seharusnya tidak terhambat oleh ketakutan terhadap risiko-risiko tersebut. Bukan karena dia tidak takut, tapi karena proses kreatif juga merupakan problem solving. Tepatnya problem solving dalam kreativitas menempuh extrapolasi. Artinya individu kreatif sudah mengkalkulasi risiko yang akan dihadapi. Seorang yang kreatif bukan tidak takut risiko, tapi dia sudah memperhitungkan risiko yang mungkin diterima dan siap untuk menghadapi. Ini bagian pertama dari modul kreativitas dan inovasi. Yang kedua adalah tentang berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Ada 4 pertanyaan refleksi dalam menerima informasi sesuatu serta didik kita perlu menghayati informasi yang diterima. Pertanyaan refleksi membantu peserta didik untuk berpikir kritis dan menyampaikan pemahamannya secara konkret. Ada 4 pertanyaan refleksi yang akan membantu peserta didik menghayati informasi. Pertama, apa yang baru saja saya pelajari? Setiap hari kita coba tanamkan itu pada siswa kita sampai hari-hari berlalu tapi tidak ada tambahan baru pada diri mereka.
Kedua, apa yang sudah saya mengerti. Dari yang dipelajari mungkin ada beberapa yang belum dimengerti. Maka perlu untuk buat jurnal harian juga apa yang sudah dipelajari, apa yang belum dimengerti. Yang belum dimengerti, segera cari cara untuk mengerti dengan bertanya atau pelajari kembali. Yang sudah dimengerti bisa dilanjutkan pada cara penggunaan aplikasi atau pelaksanaan dari sebuah kegiatan. Kemudian apa yang sudah dimengerti, apa yang belum dimengerti. Keempat, bagaimana supaya saya mengerti. Dari yang belum dimengerti tadi, gimana sih supaya saya bisa mengerti. Itu perlu kita ulang-ulang di setiap kali kita mengajak siswa untuk berpikir kritis. Kemudian ada langkah-langkah dalam problem solving. Ada 5 langkah dalam penyelesaian masalah. Ada merumuskan masalah, menggagas alternatif solusi. Karena mungkin jawaban atau jalan keluar itu ada banyak. Maka perlu diteruskan. Setelah digagas alternatif solusi, menimbang mana dari solusi yang ada itu mana yang lebih relevan, mana yang lebih efisien, baru kemudian memilih dan mengimplementasikan solusi. Setelah diimplementasikan, dilaksanakan, tidak langsung selesai, tapi masih ada evaluasi apa yang sudah dilakukan. Tentu ada kekurangannya, kita perlu tingkatkan dari kekurangan itu. Proses ini berulang terus menerus sehingga menghasilkan penyelesaian masalah yang ideal. Kelima, disiplin berpikir kritis terhadap informasi. Ada 5 disiplin kritis dari kerangka digital citizenship oleh Common Sense. Apa kerangka digital citizenship? Karena internet adalah kawasan wajib berpikir kritis. Sebelum pertama adalah pelan-pelan dan beradaptasi. Kedua, terbuka terhadap sudut pandang lain. Ketiga, mencari fakta dan bukti pendukung. Keempat, ada antisipasi dari berbagai dampak. Yang kelima, bertanggung jawab dan keputusan. Disiplin ini berlaku ketika menerima informasi apapun, offline maupun online. Ini yang terakhir adalah tentang mental. Ini adalah pengetahuan paling tinggi dalam taraf pengetahuan. Ini berpikir tentang bagaimana orang lain berpikir. Ini juga mengantarkan seseorang pada rasa empati. Jadi tidak setiap masalah atau tantangan bisa diselesaikan dengan strategi yang sama. Masalah dan tantangan bervariasi tingkat kesulitan dan jenisnya. Kita sebagai pengajar atau murid kita sebagai peserta didik perlu tahu apakah strategi yang digunakan efektif atau tidak. Ini menuntut kita untuk berpikir apa yang kurang dari cara berpikir saya. Metakognisi artinya proses merencanakan, memonitor, dan mengakses pemahaman seseorang terhadap proses berpikirnya. Jika terlatih, kita sebagai guru atau siswa, sebagai peserta didik akan siap untuk menghadapi situasi baru. Ini modul kedua tentang berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Kemudian ada modul yang ketiga tentang pembinaan dan komunikasi. Yang pertama adalah membangun trust atau kepercayaan, dalam hal ini karakter, kompetensi, dan konsistensi. Seorang guru mestinya tampil sebagai coach harus bisa menunjukkan bahwa ia terpercaya dan menciptakan suasana percaya atau trust. Rasa percaya akan mendukung relasi yang baik untuk peserta didik mengoptimalkan potensinya. 2 hal penting untuk membangun kepercayaan, yaitu kepercayaan terhadap diri atau self trust dan kepercayaan dalam hubungan atau relationship trust. Kepercayaan terhadap diri self trust terdiri dari 2 prinsip, yaitu karakter dan kompetensi. Jika seseorang memiliki karakter yang baik serta memiliki kompetensi yang mumpuni, maka dia akan timbul kepercayaan dirinya untuk melaksanakan sesuatu. Dua prinsip percaya diri, yang pertama jadi karakter. Seseorang harus memiliki integritas dan bukan loyalitas. Yang kedua, kompetensi itu suatu cakupan adalah kapasitas diri yang membentuk
terbentuk dari proses belajar terus-menerus yang berdampak pada cara berpikir. Kemudian kepercayaan dalam hubungan terdiri dari karakter dan kompetensi yang diwujudkan dalam perilaku. Itu perlu dilatih terus-menerus, baik kepercayaan terhadap diri dan terhadap hubungan dengan orang lain. Kemudian perlunya hadir dan mendengarkan. Ada istilah passive listening dan active listening. Orang mudah untuk menjadi seorang pembicara, tapi seringkali sulit menjadi pendengar yang baik. Dalam hal ini, active listening ini mendengar untuk memahami. Komunikasi akan lebih efektif jika seorang menunjukkan kehadiran saat pembinaan berlangsung. Perlu menerapkan filosofi coaching, yaitu thoughtfulness, responsibility, self-control, dan timeliness, trust. Kehadiran artinya menghargai segala keunikan dan perbedaan. Mendengarkan aktif adalah keterampilan untuk secara sadar hadir. Mendengarkan aktif tampil dari cara memberikan respon terhadap cerita secara verbal maupun non verbal. Jangan anggap sepele setiap apa yang dialami atau dilakukan visual, karena segala yang disepelekan itu akan berikan potensi untuk mengejutkan. Pertanyaan yang bergayakan, setelah bisa aktif sebagai seorang pendengar, maka perlu juga memberikan pertanyaan yang memberdayakan. Dengan pertanyaan perlu dengan mindset sebagai seorang coach. Ini kan sentral sebagai klien, rasa ingin tahu, fleksibel, waspada, dan kemungkinan baru. Klien sentral atau fokus pada klien artinya tidak mendominasi. Curiosity atau rasa ingin tahu ini menumbuhkan rasa ingin belajar dan mengembangkan diri. Sampai ketika kita berbicara dengan seseorang justru menjatuhkan harga dirinya atau membuat dia tidak mau belajar lagi karena kesulitan yang akan dialami. Kemudian fleksibel, ini terbuka untuk menerima dan belajar untuk beradaptasi. New possibilities atau kemungkinan baru, yakni membantu untuk memiliki keyakinan baru dan menemukan makna untuk pertumbuhan dirinya. Terakhir, 8 kompetensi yang perlu dikembangkan. Prinsip coaching ini bertanya dengan inspirasi, umpan balik, yang berorientasi pada masa depan dan atau konstruktif, refleksi apakah proses sesuai dengan 8 kompetensi, dan dalam melakukan umpan balik perlu menggunakan 4 prinsip umpan balik. Ini karakteristik itu langsung, spesifik, faktor emosi, dan apresiasi. Iya, materi dari modul ini. Dan kami akan tunjukkan senjata kami yang sudah dinilai. Kita bisa lihat sekarang. Topik penelaahan sudah banyak topik. Oh ya, berbentuk kita coba lihat videonya. Saya buat juga dengan cara seperti ini. Kalau tidak salah saya pakai kamu ya. Tentang tips melatih berpikir kreatif di kelas. Ini ada 3 tips yang bisa dilakukan. Yang pertama, membuat ruang untuk ekspresi, memberikan kesempatan berbebas pendapat di kelas. Ya, silakan boleh berpendapat, juga, tapi ya harus siap menerima dari orang lain dan setiap pendapatnya bertanggung jawab. Simulasi yang kreatif dengan menghasilkan pertanyaan kreatif. Apa yang akan terjadi jika sesuatu dilakukan?
bagaimana kita bisa melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda dan fasilitasi kolaborasi untuk tim di situ diberi kesempatan untuk bekerjasama dalam proyek atau diskusi. Tim yang solid akan menghasilkan ide yang inovatif. Itu 3 tips yang ambil dinilai yang untuk lolos di PMM. Mungkin itu saja. Ya, ini ringkasan dari apa yang sudah kami lakukan di topik ini, topik apa tadi, topik kompetensi non teknis tentang kurikulum merdeka. Barangkali itu Bapak Ibu sudah kami bagikan. Kurang dan lebih yang mohon maaf, saya gunakan kantor untuk buat ini. Silakan Bapak Ibu yang saya pakai Zoom ya, bukan pakai Zoom. Dan juga ini yang paling bawah. Ada banyak yang lain lagi. Kita coba bacakan untuk bersama bukunya. Terima kasih. Selamat siang.